Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan remind kembali tentang Facebook. Apa fitur-fitur yang kira-kira penting supaya kita bisa lebih maksimal dalam prospecting dan recruiting. Jadi kalau kita buka Facebook orang kan pasti kelihatan langsung ini ya, wall-nya. Kita bisa lihat intronya apa, background-nya apa, kemudian apa sih yang diposting di tempatnya kan kelihatan semuanya. Sebenarnya kenapa saya kembali ke Facebook? Karena saya kemarin ada nonton film tentang Facebook, tentang bagaimana Mark Zuckerberg membuat aplikasi ini dari awal. Aplikasi ini dibuat sebenarnya mengumpulkan orang, dia kan mengumpulkan biodata orang. Jadi saya tulis nama saya, hobi saya, pekerjaan, semua di dalam Facebook. Kemudian saya bisa add orang, dan kelebihannya ini adalah kita bisa add orang yang kita sudah add. Misalnya saya sudah add kawan si Elis, maka saya bisa add kawannya si Elis juga melalui daftar temannya. Dan sekarang hebatnya Facebook adalah dia menjadi sesuatu yang hidup. Maksudnya apa hidup? Kalau kamu sering like postingan seputar agen asuransi, maka Facebook akan mengirimkan lebih banyak agen asuransi untuk kita like, untuk kita bisa tonton lebih banyak. Jadi kalau kita sering like orang yang masak-masak, maka Facebook akan membuat lebih banyak postingan tentang masak-masak di feed-nya kita untuk kita lihat. Karena intinya adalah Facebook, Instagram, intinya sama, dia mau kita lihat dia terus supaya bisa lihat iklan yang ada di aplikasi mereka. Jadi mulai sekarang hati-hati jika add agen asuransi. Kalau kita banyak add agen asuransi, sering interaksi sama agen, maka otomatis feed kita itu semua dari agen asuransi. Sehingga kita akan kesulitan untuk berkawan dengan orang yang kita targetkan. Jadi prinsip main Facebook adalah pilih-pilihlah teman. Kecuali kamu mau prospek agen asuransi, ya kamu add lah banyak agen asuransi. Seperti saya sekarang banyak unfriend orang-orang yang saya jarang interaksi, terutama agen asuransi saya sekarang unfriend. Kalau masih ada hubungan baik, ya saya cuma berhenti mengikuti. Gimana cara melakukannya? Nah, kita buka kan ada namanya lini masa. Lini masa itu ada wall kita. Misalnya kita lihat nih, contohnya, ini kan di postingan saya, yang orang tag saya sama posting saya. Misalnya saya nggak mau lihat lagi Sequis Mercy. Saya tinggal ketik aja hapus. Oh, ini bisa sembunyikan dari lini masa. Maka dia hilang di wall saya. Oke, saya loncat ke teman dulu lah ya. Karena ini pentingnya di sini sebenarnya. Contohnya, misalnya ini saya kan nampak Linawati. Saya lihat dia agen asuransi dan nggak potensial jadi nasabah saya atau jadi agen saya. Maka saya langsung klik aja nih. Teman, langsung kita hapus pertemanan. Atau kita berhenti mengikuti. Kalau berhenti mengikuti artinya postingan dia nggak akan muncul di wall kita. Bukan wall, di feed kita yang kita sering lihat. Nah, contohnya Edwin. Saya lakukan namanya berhenti mengikuti. Nah, maka kedepannya dia nggak muncul di tempat saya. Kenapa? Coba teman-teman lihat ya. Ini kan friend saya ada 4.878. Artinya apa? Facebook akan menampilkan postingan yang menarik untuk saya, yang artinya saya ada interaksi dengan dia. Contohnya kalau saya sering interaksi dengan Edwin, misal waktu dia posting, saya sering komen, sering like, sering share postingan dia, maka kedepannya kalau saya ada postingan, maka akan dilihat sama dia, dan postingan dia akan dilihat oleh saya. Maka di sini kita permainnya adalah kita pilih orang. Nah, saya kasih tips ya. Setiap hari usahakan pagi cari yang posisi ulang tahun. Misalnya, besok si Henika akan ulang tahun. Besok pagi kita ketik ini namanya, langsung klik kanan, buka di open in new tab. Kenapa pakai open new tab? Karena kalau kita pakai klik, nanti bolak-baliknya lama. Maka kita buka ini ya. Nah,
Habis itu kita bisa ucapkan selamat ulang tahun. Di sini saya lihat si Henika ini nggak mengizinkan kita menulis di wall-nya. Maka kita cukup cek aja di komentarnya. Misalnya, selamat ulang tahun, wish you all the best. Misalnya seperti itu. Tujuannya apa teman-teman? Menjalin hubungan. Jadi ada rumus, jika kita ada interaksi sama orang itu 6 kali dalam waktu dekat, maka hubungan akan dekat. Ketika dekat, kita cek dia, maka orangnya lebih merespon. Kalau orang yang merespon kita, maka kita bisa lanjut ke minta nomor HP untuk chatting-chatting lebih lanjut di WhatsApp atau di telepon. Itu strateginya. Jadi kita kan ngomong sama orang kan, kalau tiba-tiba lah kita cari ini. Kita cari si orang yang nggak, misalnya semua teman. Bukannya ulang tahun ya, misalnya semua teman. Yang ini. Follow atau unfriend? Bisa, saya udah lama nggak chattingan sama si Hendry Jan. Misalnya nih, Hendry Jan. Nah, ini siapa sih Hendry Jan? Kita coba lihat. Oh, rupanya Hendry Regan. Kita kalau nggak mau hubungan sama dia lagi, ya udah kita langsung hapus. Antara berhenti mengikuti atau hapus pertemanan. Contoh saya berhenti mengikuti. Kenapa saya berhenti mengikuti? Karena ini kan nggak mungkin jadi nasabah saya lagi atau jadi agen saya. Jadi saya coba sortir supaya waktu saya lebih maksimal ketika berhubungan dengan orang itu. Dapat maksud saya? Artinya waktu kita itu kan sebenarnya Facebook itu terlalu banyak informasi. Kalau kita nggak buang, maka kita akan tenggelam dalam banyak informasi dan kita akan kesulitan untuk follow up orang yang potensial. Jadi saya kasih tips pertama adalah cari yang ulang tahun, rutin lakukan ucapan selamat tahun, kalau bisa telepon, kalau bisa lagi kasih hadiah, itu lebih bagus lagi, itu untuk menjalin hubungan supaya lebih dekat. Nah, tentunya kemarin ada yang ulang tahun, pagi ini ada yang ulang tahun, saya udah ucapin. Nah, supaya mereka ingat kita. Jadi ada namanya engagement. Engagement itu ada hubungan. Kalau ada hubungan baik, maka kedepannya bisa lebih diprospek. Seandainya ulang tahun sudah selesai, maka kita boleh lanjut ke kota sekarang. Kan sebenarnya asuransi itu kan kalau bisa jumpa, bahwa bisa gampang closing. Jadi kita cari yang kota sekarang. Cari kota sekarang, kita cari sortir. Misalnya yang mau diprospek siapa ini? Misalnya Evi Naliang. Ini adalah teman SMA. Kalau saya mau prospek dia, saya tinggal ketik pesan. Saya ketik hi. Nah, itu sih tujuannya. Dan enaknya Facebook, semua chattingan dia itu tersimpan dari tahun ke tahun. Siapa lagi mau diprospek? Misalnya, misalnya ini teman kuliah saya ketik hi. Nah, rupanya udah lama nggak chattingan sama dia, udah lost contact. Nah, di sini kalau kita bisa lakukan rutin, maka kita bisa kejar poin begitu cepat. Kalau responnya bagus, kita bisa telepon. Contohnya nih ya, yang saya lakukan sejak 2 hari ini, saya coba, ini ada senior saya, dengan saya chatting kemarin, akhirnya saya bisa rekrut dia untuk ke BOS hari Rabu. Nih, saya cari dia, pertama saya cari hi. Habis itu, saya tanya dia, kakak ada minat nabung untuk dana pendidikan, mulai dari 300.000 per bulan, tahun ke-10 udah bisa ambil. Dia bilang, kakak lagi banyak pengeluaran dan pemasukan jauh kali turun. Nah, saya langsung tembak. Kalau gitu tambah penghasilan yuk, ada seminarnya. Saya kasih foto. Oke, makasih ya, mudah-mudahan bisa ikut. Oke, nanti ku kasih link Rabu sore ya. Nah, ini contohnya. Kemudian saya kasih contoh yang lain lagi. Kemarin, oh ini. Si Rusli. Nah, ini. Nah, ini ada yang putus nih ceknya.
Nah, dia bilang, ya udah daftarin lo, kalau bisa awak ikut. Nah, ini atasnya chatting-chatting tentang bisnisnya bagaimana. Habis itu ajak dia ke BOS. Udah 2 dong. Nah, ada satu lagi kemarin. Ya apa ya kemarin, aku lupa satu lagi. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya di Facebook kita itu banyak sekali calon prospek, tapi kadang kita sudah lupa. Makanya kita mulai lagi sortir, mulai dari yang ulang tahun, kotanya sama, kita mulai chat. Nah ini satu lagi. Salah. Kalau salah jadi lama. Nah, dia harus kembali lagi, jadi makanya jangan salah pencet. Ini tadi saya udah cari dia, cuma karena saya lagi telepon nggak berhasil masuk chattingnya, call-nya. Dia, ini. Dok, kalau dari handphone mana bisa lihat yang ulang tahun? Iya, makanya harus pakai Ada laptop lah. pesan. Itu mesti laptop kan, baru bisa kan? Ya, ini contoh ya. Nah, ini ada teman kuliah saya, udah lama nggak chattingan. Nah, saya cari dia tadi. Hai Nasli, ya Swanto, boleh saya call sebentar? Oke. Besok dia calling aku, cuma aku lagi telepon nggak masuk. Besok aku mau follow dia lagi. Nah, intinya Facebook adalah seperti bank nama kita yang sudah sangat banyak, tapi kita lupakan, kita sibuk cari yang baru, yang Instagram. Apa sih beda Instagram dan Facebook setelah saya pelajari lebih jauh? Instagram, orang follow kita boleh follow orang, tapi belum tentu orang follow kita. Tapi kalau di Facebook, kita follow orang kalau mau terima kita, maka kita berteman. Nah, yang berteman inilah yang hubungannya sudah lebih dekat. Yang sudah dekat inilah yang kita hubungi, dekati, supaya bisa jadi customer kita atau jadi agentnya kita. Dan ini mempercepat sekali. Kita nggak usah mikir, kita tinggal lihat aja siapa yang potensial, kita chat. Nah, ini kalau yang ini nggak gitu ada harapan lagi. Kalau udah nggak ada harapan lagi, ya udah kita langsung berhenti mengikuti. Kalau rasa orang yang menyebalkan, langsung di stop temannya aja. Nah, ini teman kuliah saya. Nah, kita tes. Hai. Lihat nih, 2013 saya cek dia, nggak ada respon sama sekali. Kenapa? Karena dia lagi sekolah spesialis. Sekarang mungkin sudah lulus, mungkin lebih santai. Nah, oh ini Joko Aslikito udah tua kali dan orangnya anti asuransi, ya udah saya langsung berhenti mengikuti. Kalau perlu langsung hapus pertemanan aja. Kenapa? Karena kita nggak mau terlalu banyak berhubungan dengan orang seperti ini. Karena apa? Friend yang diizinkan oleh Facebook hanya berapa? Hanya boleh 5.000. Kalau kita udah 5.000, kita nggak bisa tambah orang lagi. Makanya kita pilih-pilih sebenarnya. Ini ada yang saya ulta tapi tak pernah diucapin. Iya, karena nggak muncul di Facebook. Kan sekarang baru mulai lihat Facebook. Nanti kedepannya kalau udah kelihatan baru bisa diucapin. Mantan pacar boleh di chat? Ya boleh lah, kenapa nggak boleh? Namanya Boleh dulu lah, hubungannya baik. lu prospek lo ko. Dulu udah pernah dekat, lebih gampang lah prospeknya. Proteksi IKI keluarga ko, Irwan. Ya, jadi targetnya yang yang ulang tahun sama kota sekarang. Betul, Aina. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Kawanku ada 2.000, aking kau bengek lo, Dok. Makanya dicicil. Dengan adanya Facebook yang gitu banyak, kita tiap hari kejar poin gampang. Hari ini saya kejar kurasa ada 50 poin. Nah, ini cek buktinya semua. Nah, nanti saya pilih. Oke. Enaknya di Facebook Sedih dia ada kali, ini. Dok. Itu ada yang bilang mau ikut Viti aja. Hah? Aduh. Terbaca itu, nanti kalau aku mau, aku cari Viti aja. Siapa? Nggak tahu yang mana. Susah boy ya. Oh ya, nggak tahu lah ya. Nah, jadi ada yang aktif ya.
kita tinggal pilih. Yang aktif kan artinya lagi santai tuh. Contohnya, ini bagus nih, ini potensial, ini punya rumah sakit dia. Badut. Hai Bang Bawi namanya, dia punya rumah sakit, dia dokter kandungan. Ini calon potensial. Kita Kok badut ayah? Ya, dia sebutannya namanya badut. Oh. Cari lagi. Kalau Laitorio nggak usah diprospek. Ini udah direspon nih. Kan gampang enak prospek. Suantoy kesayangan ini entah. Bang Bawi, abang udah ada asuransi. Tanya. Di sini kan udah pendekatan. Adanya mana adanya? Salah ketik. Iya. Nah, ini udah prospek 1 poin. Nanti kan dia balaskan. Kalau dia responnya bagus, kita lanjut lewat telepon. Talang koi balas hamil dok ya. Ya, lanjut terus ya. Dok, ini dari mana sih? Facebook. Iya, Facebook maksudnya. Facebook wah buane ngerti ini sih. Itu dari laptop ya. Pantes semua dokter kok buat. Itu laptop ya Aina. Nah, ini ada dulu teman lomba. Kan unlimited yang bisa diprospek sekarang. Nggak bisa habis. Ini ada 220. Aina Facebook kan. Setting satu orang. Wah, Ci. Tapi wah jarang memang add wawa pun bocor siapa ya. Nah, ini orangnya agak aneh. Karena orangnya agak aneh, biar nggak mengganggu langsung hapus pertemanan aja. Agak aneh. Nah, udah hapus, hilang dia. Kabut cengkeng ya itu ya. Nah, ini suaminya agen asuransi. Hapus saja lah, Bun, lagi nggak pernah chatting sama dia. Aduh, susah ini. Nah, ini trainer. Bukan tahu ini. Hapus saja. Ya, kayak gitu. Bukan berarti kita pilih-pilih, bukan. Kan istilahnya kan kita mau ini menghasilkan untuk kita. Jadi kita pilih-pilih. Sama juga dengan Instagram. Ini orangnya anti asuransi. Dan penghasilan nggak gitu besar. Walaupun dia dokter spesialis, sudah hapus pertemanan aja. Kok tahu dokter dia anti asuransi? Karena teman gocengnya. Bun udah terlalu banyak. Ini Bun orang tua, nggak mungkin jadi nasabah lagi, udah tua. Dan Bun nggak kenal saya. Cuma satu teman yang sama, entah siapa ini. Ini mau hapus. Denisa dok. Aku mau hapus pun susah dia. Jadi itu ya kalau untuk teman yang di sini ya. Misalnya ini udah meninggal. Hah? Oh iya. Hapus saja lah. Kayak gitu ya ceritanya ya. Kayak ini kayak siapa? Oh, ini teman kuliah. Nah, hai. Jadi kalau ada yang bilang saya nggak tahu mau prospek siapa, kembali ke Facebook, add orang yang kamu kenal, nanti dari orang yang dikenal itu add lagi yang dia kenal. Dan biasanya Facebook ada rekomendasi. Kalau kita sering add orang seperti itu, nanti orang seperti itu bakal muncul. Nah, ini teman kuliah juga kah? Hai. Ini juga untuk tes orang respon nggak sama kita. Kan dia tahu kita agent asuransi. Kalau kita cek dia ada respon, berarti masih ada kemungkinan bisa diprospek. Tapi kalau dia nggak ada respon, ya sudah, mungkin antara dia nggak aktif atau memang dia menghindar dari kita. Nah, kita perlu cari platform yang lain. Misalnya kalau dia udah pindah ke Instagram, ya kita cari dia di Instagram. Nah, ini contohnya nih, Cici ini udah pernah jadi agen Prudent, sekarang udah lebih sukses, saya coba cari dia lagi. Kayak gitu loh, sekarang sebenarnya kerjanya gampang dipermudah oleh Facebook. Dulu saya tinggalin Facebook karena merasa ribet kali, banyak fiturnya.
justru fiturnya makin bagus. Nah, ini saya mau tes. Ini orangnya agak anti asuransi, tapi saya mau kasih lihat ke teman-teman. Nah, kita lihat responnya, nanti saya kasih cara menjawabnya. Oke. Kemudian saya mau kembali ke home dulu. Saya mau, kan kita selama ini kan lihat home ya. Home itu kan yang ada postingan-postingan orang. Ya. Nih, apa yang kita lakukan? Contoh ini, aduh. Lagi loading ya, nggak keluar. Nah ini nasabah ini. Saya lagi follow dia supaya dia jadi nasabah lagi. Dia udah masuk satu polis dia, tapi anaknya belum ada yang masuk. Saya komentar dia lah. Selamat Kak. Nah, supaya dia ingat kita bahwa kita masih ada. Masih ada. Nah, kalau nggak udah meninggal. Nah, ini dia kan masuk keren kan? Ya udah kita jawab aja keren Bang. Nah, biar dia senang. Nah, ini nasabah yang banyak polis ini. Cantik ya. Nah, supaya dia ingat kita dan komentar kita ini akan muncul di postingan dia dan teman dia akan lihat juga. Nah ini ada dulu orang tua, lihat nih, langsung disukai, cantik ya. Si nasabah senang karena kita kasih komentar. Dan kalau kita kasih komentar dia, nanti hubungan kita secara Facebook sama dia akan lebih dekat. Dia akan lebih sering lihat postingan kita. Nah, kan tujuannya kita sering muncul. Jadi kita berhenti mengikuti aja. Ini bukan tahu ini. Oh, nggak ada Kang Tau, kita langsung berhenti mengikuti. Ini lagi saya mau dekati nih. Nah, ya udah di chat. Ini juga lagi saya dekati. Nah, maka direspon. Nah, ini agen asuransi lain sudahlah, nggak ada Kang Tau nih. Langsung aja stop teman. Nah, cara berstop teman gimana? Ini aku kasih contoh ya. Kita buka mukanya, kita klik teman, kita tulis hapus pertemanan. Nah, kalau terlalu banyak bergaul sama agen asuransi, nanti feed kita penuh, kita nggak ada waktu untuk apa? Untuk prospek yang lain. Nah, ini dosen saya. Nah, kita kasih pujian, kan dia senang. Cepat-cepat aja. Nah, kalau nggak tahu mau respon apa ya, di skip. Oke, saya pause dulu. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Hapus ya. Tahu? Sekarang pertanyaan kita, tujuan main Facebook apa? Untuk bersosialisasi yang nggak menghasilkan atau yang menghasilkan. Karena waktu kita terbatas, kita nggak bisa main Facebook lama-lama. Saya dulu sering dimarahi sama Xiaoling ya, kamu lihat Facebook kok lama kali? Saya bilang, karena ini banyak yang dilihat. Dia bilang, ngapain lihat gitu detail? Satu sisi benar, satu sisi juga kurang benar. Kalau kita terlalu lama lihat yang nggak penting, waktu kita habis nggak menghasilkan. Nah, ini Andrew. Kan dikasih respon kan senang dia. Intinya di permainan Facebook adalah cari kesempatan supaya bisa dapatkan kesamaan. Kalau makin banyak hubungan, ya lebih baik. Kayak ini, ada permintaan pertemanan. Misalnya, ini saya kasih lihat ya. Ini ada agen di Jakarta, namanya Adrian Hartanto, mau add saya. Saya nggak mau konfirmasi. Kenapa? Agen asuransi. Kalau makin banyak saya approve agen asuransi, nanti Facebook akan kasih rekomendasi ini. Ini namanya rekomendasi Facebook. Orang yang mungkin Anda kenal. Dia kasih
rekomendasi berdasarkan orang-orang yang banyak. Ini misalnya ini ada Rudi. Dia ada 115 teman yang sama dengan saya, makanya si Facebook rekomendasi ke saya. Ini Rudi Chandra juga, teman gereja. Nah, ini entah siapa. Hapus sajalah. Nah, ini suami nasabah. Jadikan teman. Yang potensial kita jadikan teman, yang nggak gitu potensial jangan. Karena waktu kita terbatas. Kita bukan mau layani semua orang, kan waktu kita terbatas. Ini kan rekomendasi. Ini dokter spesialis. Banyak teman yang sama kita kirim. Ini nasabah. Kita boleh kirim misalnya. Aja kita pilih-pilih. Ini agen asuransi ya nggak usah. Kan dia, oh ya, di Facebook ada fitur ya berteman sama mengikuti. Kalau kita nggak approve dia sebagai teman, dia tetap bisa mengikuti kita kok. Kayak follow. Jadi bagaimana cara mendapatkan nasabah dari Facebook? Kita meng-add orang yang potensial, kemudian kita rajin chatting sama mereka. Selain daripada komentar dan like apa yang dia posting. Itu sih kata kuncinya. Nah, ini Vera Wahyuni ini dokter spesialis. Kan sebelumnya udah respon sama dia, 2016 pernah cek dia. Baru waktu 2020 dia wisuda, kita cek sama dia. Minimal kan udah ada hubungan. Ya udah kita kontak lagi. Lihat responnya seperti apa. Jadi permainannya di komen, share postingan dia, like postingan dia, habis itu lanjut ke DM. Kalau nggak ada DM ya nggak ada nasabah juga. Nah ini. Nah, kan boleh chat. Kalau di Facebook WhatsApp kan orang yang sudah kita kenal lebih dekat, ya ada nomornya yang bisa kita WhatsApp. Masalahnya kan orang yang di WhatsApp kan kita sering udah prospek. Kita merasa kita udah prospek belum mau masuk, kita mau cari siapa lagi? Carilah di Facebook itu unlimited. Bang namanya nggak habis-habis. Saya bilang sama Sioling, kalau saya tiap hari mau kejar chat ini, saya bisa duduk dari pagi sampai malam nggak habis-habis. Nah ini nasabah, kemarin mau masukkan suaminya tapi nggak jadi-jadi. Cari dia lagi. Katanya aku jarang buka pesan di Facebook. Aku pakai WhatsApp, dia kasih nomornya. Ini nasabah lama udah sering klaim. Harus banyak hai. Nah ini anaknya sudah lahir tapi belum masuk asuransi. Kita hai aja. Dia udah, istrinya udah jadi agen tapi belum masuk-masuk. Nah kita hai lagi. Kemarin 4 Agustus ku cari dia nggak ada respon. Sekarang cari dia lagi. Nah, siapa lagi? Kalau orangnya kita lihat namanya nggak gitu kenal, nggak gitu ada. Ini agen asuransi Prudent. Ngapain kita follow lagi? Kita hapus saja. Kayak gitu. Ini hapus pertemanan. Kalau nggak dia mengganggu sortiran kita. Nah ini tadi saya coba cek sama teman lama ya di SMA ya. Chatnya panjang sekali. Panjang lah. Mungkin ada setengah jam chatting. Dia senang kali. Rupanya dia udah pindah tinggal di Singapura. Ya udah jadi kawan aja. Karena kan nggak mungkin jadi nasabah lagi. Udah tinggal di Singapura. Baru ini ada senior. Hai. Kata kuncinya sih dirajin cek orang sih. Kalau main Facebook. Oh ya, saya kasih satu tips ya. Sambil kita cek orang, kadang kan respon balasannya kan lama. Kita boleh selang-selingi dengan telepon. Kalau saya biasanya kombinasi dengan telepon agent. Kemarin kan saya telepon banyak orang ya. Ada telepon Ria, Irwan. Ada 6 agent saya telepon. Sambil nunggu balasan, saya telepon agent. Boleh juga telepon calon, misalnya ini suami sepupu.
Ah. Kalau yang namanya sudah hubungan dekat langsung tembak aja. Yang kalau belum dekat baru basa-basi, cari data. Dan sebenarnya data itu kalau dengan ada Facebook itu terbantu sekali. Contoh ya, kita lihat ini ya. Kita kalau mau lihat datanya, kita tinggal lihat profilnya. Kita lihat profil. Kerja di mana, tinggal di mana, dia sekarang lagi sukanya apa, kita bisa lihat dari sini. Nah ini. Nah, dia sekarang banyak aktif di kegiatan sosial. Dari sini kan ketahuan. Nah, apa sih yang dia suka? Pekerjaannya apa juga bisa dilihat dari intro kalau dia ada buat. Nah, ini kebetulan nggak buat. Kalau saya tahu dia kerja di bank. Jadi permainannya memang harus cepat, nggak bisa lambat-lambat pelan-pelan lihat. Karena waktu kita kan satu hari 24 jam, mau makan, mau jaga anak, mau main. Nah, ini udah respon nih. Ada satu yang respon. Nah, langsung tembak aja. Ini kan hubungan sudah dekat. Memang istrinya agen. Tembak kayak gini. Karena orang kadang nggak sadar bahwa asuransi itu penting. Jadi tugas kita adalah mengingatkan mereka. Kalau ini Ramanita ini, dia orangnya sangat anti asuransi. Jadi nggak usah di follow lagi karena kita udah tahu. Kemarin saya tes chatting-chatting balas chat dari ini sampai jam 10-an masih rame. Waktu mulai jam 10.30 ini udah berkurang 13-an orang. Nah. Dokter itu dokter teleponnya telepon biasa atau pakai messenger dokter? Ini telepon ini? Iya, telepon yang teman-teman yang ada di FB. Telepon dari Facebook lah. Berarti dari messenger gitu maksudnya? Iya, dari messenger kan bisa telepon. Oh iya. Contoh ya, saya telepon ini. Ini bisa. Facebook Intat video call. Ini bisa. Nah, ini langsung telepon nih. Iya. Lebih gampang lagi. Nah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya kalau yang bilang nggak tahu mau prospek siapa, buka lagi Facebooknya, add lagi teman-temannya teman, lebih banyak orang lagi. Nah ini kemarin kenal di rumah sakit. Nah, coba hubungi lagi. Siapa tahu udah ada potensi jadi nasabah karena sudah nikah. Dulu belum nikah. Nah, siapa lagi? Makanya agen-agen asuransi kalau bisa dihapus, kalau nggak mengganggu sekali. Berkawannya di Instagram aja. Karena Facebook itu bedanya adalah dia hidup. Dia bisa rekomendasi orang yang potensi dengan kita. Dia kan udah nikah, ya udah kita ucapin selamat. Nah ini karena udah lama nggak hubungan, ya kita basa-basi dulu. Ini entah siapa nih, hapus aja lah. Karena kalau kita nggak ada hubungan terlalu dekat, nggak pernah jumpa sebelumnya, dan nggak ada kesamaan, kita cek dia pun nggak berani balas, dia takut kita penipu. Karena udah pernah jumpa, dan dia kenal ingat saya, responnya bagus. Kan boleh tanya apa kegiatan sekarang. Nah, ini kan David ini bilang dia keuangan belum stabil. Kita boleh ngomong, sekarang ada produk baru
yang 180.000 per bulan. Udah tahu, tanyakan. Memang dia ada di grup, tapi mungkin aja nggak baca. Kalau orangnya respon kayak gini, minta nomor HP, lanjut dia telepon. Cuma ya jangan langsung tembak asuransi. Kalau udah lama nggak kontak, basa-basi, minta nomor, nanti cari kesempatan lain, baru telepon cerita tentang asuransi. Kita mulai chatting seperti ini untuk membuat dia ingat kita. Lalu karena kita ada chatting sama dia, Facebook menganggap kita berkawan dengan dia, nanti postingan kita yang tentang asuransi ataupun tentang promosi diri kita bisa sampai ke dia. Kan kata kunci dari jualan online adalah membuat orang sadar kita ada. Nah, ini dia respon baik, saya jual di Tarutung. Tanya, jualan apa? Misalnya masih sering ke Medan nggak? Kita mau cek, kira-kira bisa nggak kita prospek kalau dia ke Medan? Makanya kalau ada laptop, ada handphonenya dicolokkan speaker. Nanti sambil nunggu balasan, telepon, ngobrol-ngobrol. Habis itu udah tutup telepon, balas chat. Jadi kerjanya cepat, sekali jalan 2. Nah, ini kemarin belum kirim ke saya buku tabungan. Kartu kredit. Nah, saya kasih contoh ya. Ini dia sering posting, saya sering komen. Jadi hubungan lebih dekat. Halo? Tes. Masih masuk suaranya? Masuk. Masih ya. Oke. Sampai di sini yang mau saya bagikan tentang menjual Facebook. Intinya adalah kita mau menggunakan Facebook untuk mengingatkan kita siapa sih yang bisa kita prospek. Mulailah jalin hubungan. Dan yang paling penting kita juga harus perbaiki semua postingan kita. Kita postingan sesuatu yang positif, hal-hal yang baik, yang bisa menciptakan image bahwa kita ada orang yang berkualitas. Ini entah siapa ini, Nancy Sihalaho. Karena nggak tahu, kita survei. Nah, kira-kira dia siapa ya? Kita survei. Rupanya, perawat di Jakarta. Berarti ini mahasiswaku dulu. Kalau mahasiswaku dulu ya ada kita tes high. Kalau yang keperawatan biasanya, kan aku pengajar di mahasiswa di keperawatan. Nah, ini biasanya mahasiswaku. Berarti high. Siapa lagi? Kita lihat. Kalau fit kita udah yang potensial lebih enak. Nah, ini dulu teman ikut lomba. Teman ikut lomba, ya kita coba kasih respon dulu. Misalnya kita kalau nggak tahu mau tulis apa, kita bisa kasih emoticon. Kok jadi bagikan nih? Kemana nih? Itu ya yang penting ya. Ini aku udah buang 100 orang kayaknya. Kemarin hampir 5.000 udah aku buang-buangin. Jadi kalau kita memang di Instagram ya, di sosmed memang kejam. Kalau kita merasa nggak gitu cocok dengan orang ini, kita bisa langsung hapus. Kok Irwan tanya kok kalau agen produk, maksudnya agen perusahaan lain unfollow juga? Pertanyaan kamu follow dia untuk apa? Teman dia nggak? Kalau ini kayak ini Tanjung Pinang, saya pun nggak kenal dia, ya sudah langsung hapus saja. Lihat profil dia, lihat intronya nggak sesuai dengan target market saya, langsung saya unfollow, hapus pertemanan. Ya bukan teman lama saya, bukan calon prospek saya, bukan siapa-siapa, udah hapus. Jangan pusing-pusing.
Kalau itu berhenti mengikuti maksudnya gimana? Kita nggak lihat postingan dia lagi ya? Benar, kita nggak lihat postingan dia, tapi kita tetap berkawan. Dia tetap bisa lihat postingan kita. Oh, jadi kalau misalnya kita berhenti mengikuti ya kayak ada dia tahu gitu. Enggak lah, nggak tahu. Jadi hapus pertemanan baru tahu. Ya, Oh, dan ini ada satu, oh ini aku tadi salah post, aku malah membagikan ke ke wallku. Aku hapus dulu. Salah pencet tadi. Dokter kalau kalau dokter posting soal asuransi tag aku juga ya dokter. Sebenarnya lebih bagus jangan, Kak. Oh gitu, kenapa dokter? Karena orang akan melihat saya dibanding kakak. Oh, Lebih bagus kakak yang post sendiri. oh, ya ya. Nah, ini dokter penyakit dalam nih. Mantap nih. Ini kalau dokter spesialis itu udah kayak makananku, jadi harus dikasih direspon. Nah, udah gitu aja. Ini Cliff Lintas siapa ini? Kita lihat. Kalau memang bukan siapa-siapa ya hapus aja langsung, jangan membuat kita penuh. Nah, ini dosen saya ku bilang mantap, dia kasih respon terima kasih. Dia ingat saya. Nah, ini donasi Laban saya udah berkawan di Instagram, saya hapus saja. Berhenti mengikuti dulu lah, karena aku kenal kan. Oh jadi kalau udah di Instagram, mendingan di FB enggak gitu? Sampai 2 ngapain? Buat kita capek. Kan dia postingnya 2 langsung keluar. Oh, Nah, ini Priska tuh agen asuransi, dia postingnya semua seputar makanan sama produk asuransi. Berhenti mengikuti aja. Nah, ini nggak tahu mau ngomong apa, dia posting cantik-cantik, ya udah disuka aja. Kan dia senang. Banyak yang suka. Nah, ini saya lagi dekati ini. Saya lagi cek dia. Saya kasih lihat ya, saya post chat sama dia gimana. Nih. Dia udah masuk Aksa Mandiri, dia kecewa. Saya prospek dia yang produk TLP, tapi dia belum ada respon. Kalau dia udah baca tapi nggak ada respon, artinya dia belum siap untuk kita prospek lebih lanjut. Maka apa yang kita lakukan? Kita geser ke samping dulu. Namanya dia baru kecewa. Dia baru kecewa dengan asuransi, kita mau push dia ya capek. Nah, ini entah siapa ini nggak kenal, hapus saja. Dulu saya nggak berani hapus, takut. Tapi itu membuat saya dan dia ya jadi orang aneh yang berteman. Udah dihapus, di menghapus pertemanan, udah tutup. Tarik lagi yang lain. Untuk Facebook, kira-kira ada yang mau tanya nggak? Sudah oke. Udah jelas lah ya, gampang ya. Intinya sih yang kita lakukan adalah setiap pagi cari di bagian teman yang ulang tahun, kasih ucapan selamat ulang tahun. Ini Bu saya baru mulai 2 hari. Kalau dia respon, kita langsung coba chatting, kalau bisa telepon. Ya kalau udah lama nggak ngobrol, ya ngobrol sebagai teman dulu. Yang penting dia tahu kita masih ada, nomor kita masih ada. Habis itu kan orang biasa kepo. Dia pasti lihat profil kita. Dia lihat profil kita kerjanya apa. Contohnya nih, kalau orang begitu mau cek saya, dia kan melihat. Dia lihatnya apa? Nah, ini yang kelihatan. Dia lihat nama, dia lihat apa sih pekerjaan kita nih intronya kan. Habis itu yang postingan kita, ini yang kita postingan makanya kalau bisa yang menarik. Nah ini contohnya,
Ini kan menarik. Kalau menurut saya ini bonus ini kan menarik. Baru postingan-postingan yang bisa dibagikan ini 2 kali dibagikan. Nah, ini ada dokter yang sakit. Kita post. Ini yang Steffi nggak bisa diposting, kenapa? Karena rupanya dia bagikan ke sedikit orang aja. Berarti ini kan postingan nggak bagus. Nanti kita hapus. Nah. Ya, jadi intinya kita baguskan profil kita juga, rapikan. Usahakan muka kita yang jelas. Saya tadi kan dicari orang yang saya taruh di grup ya, yang cari Suwanto, adik saya mau masuk asuransi. Saya lupa lah, ini siapa lah. Saya bingung. Karena apa? Di WhatsApp-nya nggak ada muka, cuma gambar. Saya pusing lah. Habis itu ya udah jumpa. Oh, rupanya temannya teman yang pernah aku prospek, dia pernah jadi agen panin tapi udah kena pecat. Sekarang adiknya mau masuk asuransi. Rupanya karena kenapa? Polisnya lapse di perusahaan lamanya karena auto debit kartu kredit gagal. Tapi udah diriwayat sakit. Nah, itulah agak berat. Makanya tadi aku pergi jumpa, agak sulit lah menjadi nasabah. Tapi nggak apa-apa, saya coba cerita apa adanya. Saya ajak dia jadi agen. Ya, biarin dia keputusannya mau apa. Oke. Untuk Facebook, saya buka ke sesi tag jawab dulu. Sambil tunggu saya sejauh, saya coba tambahkan sedikit ya tentang apa sih fungsi sosial media. Saya ingatkan kembali, sosial media itu fungsinya untuk membantu kita dikenal orang, diingat orang. Karena kalau kita satu orang telepon satu-satu itu kan butuh waktu. Kalau kita tahu cara postingnya dengan benar, maka kita sekali posting kalau dilihat 1.000 orang, maka kita udah prospek ke 1.000 orang. Jadi benar-benar manfaatkan baik-baik. Ya awalnya ribet ya. Saya waktu pertama kali mau mulai Facebook lagi, saya merasa ribet, banyak kali fiturnya. Tapi justru sekarang lebih mudah, lebih banyak kemudahan. Bisa. Jadi yang kita posting tentang asuransi ya dokter ya di FB ya. Sebenarnya FB Facebook ya. Facebook dibuat dengan tujuan untuk bersosialisasi secara dunia maya. Makanya orang yang nggak biasa sosialisasi dengan orang, maka dia akan kesulitan sosialisasi di sosial media. Dikiranya Facebook itu tempat pasang brosur, sebenarnya bukan. Kalau kita sering pasang brosur, kita bentar aja diblok orang. Maka kita perlu kreatif, kita kombinasi. Orang main Facebook kan sebenarnya cari apa kan? Cari namanya cari hiburan. Cari hiburan, kepo, pengen lihat masalah keluarga kehidupan orang. Ya kalau kita lagi masa enak, kita foto juga boleh. Tapi usahakan ada story-nya. Jangan masa ini posting, tapi nggak ada story-nya. Usahakan ada story-nya, kenapa masa ini misalnya. Lalu kalau bisa, kasih resep misalnya, kalau makanan. Atau tanya dia, kalau ada yang mau masak seperti ini, mau resepnya, hubungi saya. Itu contohnya. Nah ini anak teman dansa, ya udah kita like supaya dia senang. Ini posting-posting kayak gini. Karena sosial ya, apa itu sosial? Ya sesuatu yang terjadi sehari-hari kita masukkan ke dalam Facebook kita. Dikombinasi loh Kak Golda. Iya, iya. Nah ini saya udah pernah prospek, udah pernah jumpa tapi habis itu menghilang. Ya sudah, saya coba cek lagi. Nah, ini udah dari 2018, udah 2 tahun saya nggak follow up.
Dengan ada ini kan kita bisa nampak dia lagi ya, kita follow up lagi. Nah ini Peter Damon, saya lihat postingnya semua tentang asuransi. Dan itu bukan target market, kita sembunyikan aja. Kelihatannya kejam ya, tapi ya itulah dunia sosial media memang kejam. Orang lain juga bisa perlakukan kita seperti ini. Nilai. Nah, ini junior. Nah, dia kan mau melucu, ya udah dikasih suka. Oke, untuk Facebook cukup? Cukup. Cukup ya. Sebenarnya tujuannya sih untuk apa sih? Mengingatkan kembali bahwa bank nama kita banyak. Bayangkan ya, tadi bank namaku ada... Siap, Kak. Hah? Siap. Nah, kayak Cilina lah. Kita coba cari Cilina. Kalau dia bilang nggak tahu mau prospek siapa, saya tinggal buka ini aja. Nah, kita lihat. Nah, berapa friend dia? Jangan-jangan semuanya agen asuransi. Kan enggak kan? Kan pasti banyak buka agen. Nah, ini Mbak ini. Ini agen. Ah, ini nggak ada misteri prospek. Oh. Doa. Bio perlu tulis agen asuransi Sequis gitu perlu nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Apa telusuri ya, Meh? Telusuri apa? Ini teman-temannya Cilina. Semua 90% agen asuransi, Ci. Makanya Wayang hapus ya udah. Kok ya? Karena kamu kan aktif di Sequis, kamu sering bergaul sama Peggy, sama saya, yang kawannya juga banyak agen asuransi. Jadi Sequis merekomendasikan lebih banyak agen asuransi ke kamu. Ayo. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah add semua nasabah kamu Cilina. Nasabah kamu katakan ada 100. Itu 100 wajib ada di Facebook kamu atau Instagram kamu. Terutama di Facebook dulu, fokus Facebook. Okay. Setelah di Facebook ada, dari teman kamu itu kamu baru add temannya lagi. Itu yang bisa jadi nasabah. Kok kayak ini Indrawati saya udah langsung hapus pasti. Karena dia agen di Surabaya. Kita hubungan sama dia itu apa? Apakah dia ada sesuatu yang membuat kita harus berteman dengan dia? Contoh dia misalnya ada buat edukasi asuransi yang kira-kira bisa kita praktekkan, ya kita follow dia, kita bisa dapat ilmu dari dia. Tapi kalau enggak, cuma lihat foto-foto dia makan enak untuk apa coba? Oke. Nah ini contoh, nah, ini aku lihat nih agen nih semua. Boleh dikatakan kalau yang saya selama scroll ini yang bukan Tony, bukan agen, Vivi Huang bukan, sisanya agen loh, Ci. Coba add nasabah kamu semuanya, habis itu dari situ nanti baru bisa dapat nasabah lagi. Ini kalau kamu tambah terus, ini semua nanti agen nih. Nah, kita lihat Feni ya. Feni Febriani ada. Mana Wayang? Hah? Tadi aku lihat dia masuk. Udah keluar Ada, dia. Dok. Oh, ada. Enggak, ada, Dok. Ini Feni, kita lihat temannya. Teman kamu Enggak ada pernah berapa, Fen? main, Dok. Bot mbak li Facebook ya tak payah tak ibu hati rupanya ya. Iya. Coba lihat ya. Lihat fotonya. Ini usia 17 tahun kali. Tak goho ya sih dok. Kamu ya teh aduh. Fen, ini foto tahun berapa, Fen? Lupa, Dok. Lihat di 2015. Sabi kali mukanya ya. Ini diganti. Kalau menurut Eric Feng, fotonya jangan muka kecil kayak gini. Kenapa? Lihat nih, punya saya. Saya taruh foto close up, karena waktu dia dikecilin, dia mukanya kelihatan seperti ini. Coba yang kayak Feni. Nggak kelihatan apa-apa. Nah, lihat saya sampai nggak berteman sama dia.
Udah masuk, Dok. Nah, misalnya saya Haidia ya. Haidia. Coba teman-teman lihat. Nampak nggak wajahnya? Nggak, nampak badannya aja. Yang membuat orang spesial itu adalah mukanya. Mukanya itu harus dizoomkan. Makanya foto yang benar itu ya seperti ini, yang pas foto. Kayak gini lah, mukanya. Ini balas lu tuh Mai ya, doa. Hai balas lu Mai. Ya, nggak apa-apa. Artinya dia udah meninggalkan Facebook, dia lari ke Instagram. Padahal lihat nih, postingan terakhir ada 2011. Lihat mukanya waktu 2011, 9 tahun yang lalu. Lihat deh, 2009. Ini kayaknya bukan Fanny ini. Yan busang biru. Ya. Jadi Facebook itu sebenarnya rekaman perjalanan hidup kita. Dan banyak orang-orang tua yang punya uang itu belum bergerak ke Instagram. Karena Instagram tuh repot loh sebenarnya. Orang follow kita nggak tahu, kita nggak bisa approve misalnya. Kita follow orang pun nggak tahu kita follow dia. Doa lu unfriend atau unfollow, Dok? Yang mana? Facebook. Facebook kalau menurut saya nggak gitu potensial, saya langsung unfriend. Agen asuransi pun kayak unfriend aja lah. Kalau yang nggak gitu ada hubungan terlalu dekat, saya unfriend aja. Oh ya, oke. Ada prinsip dalam Facebook adalah kalau kamu add banyak agen asuransi, nanti kamu akan direkomendasi nih. Direkomendasikan lebih banyak agen asuransi. Oke. Nah, ini Rudi Chandra ini teman gereja. Nah, kita tambah teman lah. Nah, ini Rudi ini dokter yang ngurus COVID sekarang. Kita tambah misalnya. Ini entah siapa Dwi Hari. Kalau nggak tahu, kita tinggal lihat. Nah, kalau agen asuransi jangan ditambah. Oh ya, saya cerita sejarah Facebook dulu ya. Facebook itu dibuat oleh Mark Zuckerberg. Tujuannya apa sih teman-teman? Untuk berkawan. Dia filmnya aku nonton ya. Dia kan menghack satu jaringan internet di Harvard di sekolahnya. Habis itu dia buat satu website untuk memilih mana cewek yang cantik. Habis itu dia kena tuntut sama si cewek-cewek ini karena mengambil privasi orang, mengambil foto orang. Jadi dia berpikir, kalau saya yang mengambil kan bisa dituntut orang. Kalau misalnya saya buat satu tempat, orang yang mendaftar sendiri, taruh data sendiri kan, berarti saya nggak bisa dihukum dong. Nah, jadi Facebook itu kenapa bisa berharga? Karena begitu banyak orang berkumpul di sana. Sekarang entah berapa juta orang yang berkumpul di Facebook, bahkan lebih banyak dari satu negara. Bisa bentuk satu negara Facebook sendiri. Dan di situ orang daftarkan secara sukarela semua data-data pribadinya. Nah, luar biasanya lagi, Facebook itu adalah sesuatu yang hidup. Kalau kamu sering interaksi sama agen asuransi, maka kamu akan dikenalkan ke lebih banyak agen asuransi, dan postingan agen asuransi yang sering kamu komen, like, akan sering tampil di tempatmu. Contohnya kalau kita dulu sering like, share, punya Cipegi, maka Cipegi selalu setiap hari muncul di tempat kita waktu kita lihat Facebook. Teman-teman perhatikan nggak? Nah, kalau sekarang saya yang Cipegi itu saya sudah unfollow. Saya nggak mau lihat lagi. Karena yang dia lakukan itu sebenarnya udah salah. Kamu, teman-teman coba perhatikan. Dia tiap hari selalu posting tentang promo asuransi. Like sama komen dia di Facebook, Instagram itu hampir sedikit sekali. Kalau ada itu pun agen asuransi yang minta kopas. Jadi selama ini dia tugasnya adalah menjadi guru edukasi bagi agen asuransi. Dan teman-teman boleh lihat omsetnya juga menurun, nggak meningkat. Karena orang yang bisa beli asuransi udah nggak mau dekat-dekat si Cipegi. Di Instagram sama Facebook itu menganut prinsip gini. Kalau postingan kita jarang di komen, di like, di share sama
follower kita, maka itu nggak akan disebarkan ke follower yang lain lagi. Maka itu lama-lama akan mati. Nah, ibaratnya lama-lama kita akan menghilang. Makanya kita waktu post sesuatu itu benar pikirkan baik-baik, kira-kira ini bisa menaikkan nggak engagement kita dengan nasabah kita. Kalau terus post-post yang nggak bisa menaikkan, yang justru makin menghilangkan, kita makin sulit ke depannya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau dibahas nggak? Sambil saya cari bahan nih. FB ku dokter itu kayak gitu fotonya perlu diganti nggak dokter? Kalau bisa muka kakak yang lebih jelas. Oke. Kayak tadi loh kita bahas, Facebook itu kan sebab orang kelebihan informasi. Makanya kalau orang udah kelebihan informasi, dia melihat informasi kita nggak menarik, orang nggak mau lihat lagi. Kayak nih, lihat nih, muka Feni di sini kan bagus. Nah, jelas. Muka Cilis di sini juga bagus, walaupun ini udah belasan tahun lalu. Sebenarnya ini nggak bagus, teman-teman. Carilah muka kita yang terbaru. Karena orang itu kan suatu hari kan jumpa kita, dia lihat, kok beda kali ya. Kan jadi aneh. Kalau di Cilina memang mukanya seperti ini, dari yang terbaru ini kan foto terbaru. Feni juga muka terbaru. Kan nggak mungkin dia pasang muka dia 2009 tadi di sini. Atau di Facebook dia. Berarti aku salah dong, itu mukanya tahun 2000. Kakak mau dilihat awet muda terus ya? Cilina? Berarti nanti pakai itu dong, pakai masker aja ya dokter ya. Jangan pakai masker. Pakai muka kakak lah. Cilina, Oke deh, dok. Oi, boleh bantu jelasin kompensasi agent ini? Supaya teman-teman yang lain semua tahu. Mawati. Yalah, kan gantian biar nggak capek saya. Sama biar Cilina juga makin menguasai ke komisi agent. Teman-teman Oke. setuju nggak kalau kita bahas komisi agent? Ya, ini rencananya akan dijalankan mulai Oktober kalau berjalan lancar ya, Dok ya. Ya. Jadi, untuk kedepannya kita itu nggak ada lagi yang namanya insurance counselor, tapi kita jadi financial consultant. Nah, komisi agent itu di tahun pertama sebesar 30%, tahun kedua 20%, tahun ketiga itu 15%. Nah, APB ini tetap ya 15% sesuai produk yang dipilih. Kan nggak semua produk yang ada APB. Doa. APB maksudnya dia kan selama ini tetap ada APB, maksudnya semua produk ada. Kan ada produk contohnya MGP sama TLP kan nggak ada APB. Oh ya, nggak ada APB ya, ya oke. Nah, jadi teman-teman, quarterly bonus kita itu dari 10% sampai dengan 35%. Jadi kalau dulu sistemnya itu, kalau untuk mencapai QB itu kita mesti mencapai FYAP 30 juta dalam 1 bulan atau per 3 bulan. Jadi kan kalau begitu sistemnya kan setelah dinilai oleh perusahaan itu, tidak semua agen bisa mendapatkan yang namanya quarterly bonus. Jadi kedepannya jika kita mencapai FYAP 20 juta, maka kita akan mendapatkan QB sebesar 10%. FYAP 25 juta, QB 15%, sampai dengan FYAP 45 juta, QB kita sebesar 35%. Jadi ini dicapai per kuartal kalender dan persistensinya 88% ya teman-teman. Oke, udah. Lalu, jadi kesimpulannya Ci apa untuk agent? NARB-nya sudah lebih besar karena NARB yang akan berjalan adalah 20%.
Terus kita juga lebih mudah dapat bonus karena FYP 20 juta saja kita sudah mendapatkan yang namanya QB. Bonus juga akan lebih cepat diterima. Lebih sederhana perhitungannya, yaitulah kalau naik posisi juga lebih termotivasi karena bisa diwariskan. Gila, keluarin semuanya. Jadi teman-teman ini ya, new compensation. Jadi komisi terbaru kita dari financial consultant. Nah, NARB kita itu 20%. Untuk kedepannya, bila sistem ini sudah dijalankan, sebagai seorang agent, kita mau naik level ke associate business partner, maka kita perlu rekrut 4 orang teman, 4 NH, produksi tim itu sebesar FYP 180 juta, dan FYP kita pribadi sebesar 120 juta. Atau produksi kita pribadi minimal 50 juta dan tim itu 250 juta. Maka kita akan segera promosi ke level ABP, Associate Business Partner. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi NARB 20% itu supaya kita lebih gencar dalam merekrut. Kalau dulu kan 5%. Mungkin teman-teman lihat 5%-nya sedikit. Jadi ini perusahaan naikkan jadi 20%. Nah, tetapi jika kita sudah naik ke level ABP, maka NARB itu kita nggak akan dapat lagi. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan OR sebesar 45%. Kalau sebelumnya itu kan dari agent ke IM kan hanya sebesar 25%. Nah, ini sudah meningkat sebesar 45%. Jadi, kemudian syarat promosi dari ABP ke BP itu adalah kita mencapai FYAP 900 juta dan kita memiliki minimal 2 ABP di bawah. Rata-rata aktif agent kita itu 6 per bulan dan persistensinya 88%. Nah, kalau untuk maintain posisi kontrak maintenance ABP ini, FYAP kita itu mesti 300 juta, minimal 3 aktif agent, minimal manpower 5 orang, dan persistensi 88%. Jadi ada perubahan di sini. Saya juga nggak tahu entah layer apa yang dibuang. Karena kalau dulu kan ada IC, IM, EVP, VP. Nah, ini jadi 3 layer saja. Sebenarnya VP itu bukan dibuang, tapi digeser ke samping. Digeser ya, Dok ya? Nah, jadi kalau dulu yang saya tahu itu, misalnya Dokter Suwanto melahirkan saya sebagai VP, maka dokter akan mendapatkan 20% di tahun pertama itu ya. Bukan 20%, dulu 10 tambah 8. Jadi sekarang ini sudah meningkat. Dan ini sampai ke BP 8. Jadi ini keren banget ya teman-teman ya. Kompensasi baru ini bikin kita semua makin semangat. Dulu 10 sama 8. Yang paralel kedua paralel kedua 7 dan 5. 7 dan 5. Paralel ketiga nggak dapat lagi kan, Dok? Nggak dapat lagi. Nah, jadi kalau sekarang dokter mau lahirkan 8 VP pun tak apa. Sama, penghasilannya tetap. Karena dia tetap dapat ini, nah sampai ke layer ke-8. Doa. Ya. Jadi kalau misalnya sampai ke ada BP-mu yang ke-9, semana? Masih lama lah, itu anak cucu keberapa itu? Sekarang 1, 2 aja belum lahir, mau 9 lagi. Boa kan bertanya, seandainya kalau ada ke-9, ke-10. Nanti kalau udah ada, kita bisa minta perusahaan untuk kasih lagi, tenang aja. Ya, oke. Udah jelas ya ini penjelasan. Yang penting cetak satu ya. Yang banyak dulu, anak sendiri aja belum lahir. Mau mikirkan anak cucu anak. Ini ya, ini apa ya? Ayah, anak. Ini ayah, anak. Kakek moyang. Sebutannya udah susah, 8 layer. Ayo. Oke. Aku mau, thank you ya Cilina. Saya mau undang Ko Irwan dulu. Ko Irwan hari ini rekrut 2. Wow. Sejak tahu program ini bagus, dia rekrut 2. Saya mau minta dia testimoni gimana dia merekrut 2 orang ini. Ini berkasnya masih di tanganku, belum diproses, ada 2. Ko Irwan, nyala ko.
Ayo sharing dulu mengapa dia bisa rekrut 2 dan motivasinya apa dan bagaimana caranya. Ntar aja katanya. Ko Irwan, ayolah sharing supaya kita semangat. Halo Ko. Lali Ko Irwan, oh lagi makan. Iya, Dok. Dari kemarin-kemarin nggak pernah ada suaranya Ko Irwan. Karena dia tipe introvert. Ko Irwan, lu masih bersedia? Aku lihat postingannya semua mama. Enggak, dia udah harus bangkit demi mama. Iya, let it go Ko, biar mama pun happy di sana. Atau siapa ya yang mau sharingnya? Ada yang mau bertanya nggak tentang kompensasi baru? Ada yang nggak ngerti? Mumpung lagi ada Dokter Suwanto bisa bertanya. Ya, ini lagi udah 90% ya mau final. Tinggal transisi lagi bahas. Bentar lagi Setiap hari meeting karena ini. Ya. Ada waktunya. Yang penting kita tahu gambaran umum bagaimana cara promosi dan cara mempertahankan. Ya. Ingat ya, kita kedepannya merekrut yang contohnya Fanny Febriani kan rekrut Linauti Aina. Selama ini kan bonus rekrut 5%. Ya. Nanti begitu bulan 10 berubah jadi 20% loh, Fan. Jadi kalau si Fanny dapat 10 juta, Fanny dapat 2 juta. Makanya siapa yang rekrut kedepannya makin kaya lah. Semangat Ci Aina. Dia kasih semangat ke Ci Aina. Semangat. Nanti si Fanny naik level ke ABP. Jadi 45%. Dok, anakku mau jadi agent bisa itu, Dok. 8 tahun, Dok. Pingin kali dia jadi agent. Kata aku mau jadi agent. Begini, Dok, misalnya Fanny Febriani dan Aina kan sama. Ya. Lalu kemudian mereka sama-sama naik ke ABP. Ya. Sementara yang merekrut Aina itu kan si Fanny. Apa yang akan Fanny dapatkan? Jelasin, Dok, biar semangat orang itu. Kayak mana, Ci? Kayak mana? Ulang, Ci. Ini ribut kali anakku. Aina dan Fanny sama-sama agent. Ini sama-sama agent ya. Saat ini kan posisi kalian agent. Kalian kan sama-sama kejar IM. Lalu sama-sama capai ke posisi ABP. Kan kedepannya nggak ada IM lagi ke ABP. Nah, bagaimana itu yang merekrut Aina kan Fanny. Apa yang akan Fanny dapatkan? Kalau Aina kan sudah pasti dapat OR sebesar 45% dari timnya. Nah, bagaimana dengan Fanny yang merekrut Aina? Apakah ada OR-nya, Dok? Nah, untuk ABP yang mempromosikan ABP sejajar akan mendapatkan parallel overriding sebesar 25% yang dipotong dari bisnis partner di atasnya selama maksimal 1 tahun. Nah, Contoh, jadi kalau dalam 1 tahun itu kan si Fanny masih dapat. si Fanny kan dapat 25% dari Aina. Ya. Sebesar 25%. 25% itu ada dipotong sebesar dari bisnis partner dapat 45. Ya. Berarti 45 dikasih 25 ke si ABP, dia tetap dapat. Ya, jadi itu kan hanya untuk tahun pertama. Jadi tahun kedua itu nggak ada lagi. Jadi syaratnya yang mesti Fanny naik ke BP lah ya kan, Dok? Cepat naik. Ya. Jika terjadi demo ya. Ko Hibing sebenarnya ada kasih di grup ketentuan semuanya. Cuma dia bilang jangan bagikan dulu karena belum final. Tunggu final aja dulu, Dok. Ya, nanti bingung ya. Nanti bingung, tan kong lai kong pusing kan. Bagusan begitu. Ini Ko Huibing pun setiap hari meeting dia, nggak ada waktunya lagi. Nah, jadi intinya adalah contoh Linautika ada Ria ya. Kalau Ria naik sama Budianto kalau sama-sama ABP ya dapat 25% juga. Nggak masalah. Jadi kita promosikan orang nggak rugi. Dok, mau nanya.
Itu EBP berarti sama dengan EVV ya sekarang ya? Sebenarnya sama dengan IM. IM. Oh, Sekarang kita promo nggak sampai VP lagi, sampai AVP habis itu ke samping. Nggak ada VP Oh. lagi. VP yang dihapus. oh ya. Oke, Dok. Yang keren dari ini adalah ini bisa diwariskan. Ya. Contohnya ya, misalnya jika seorang bisnis partner punya 5 bisnis partner di luar dirinya. Bisa tusuk sate boleh, ke samping boleh. Dan 5 BP ini mencapai kontrak maintenance 900 juta, maka BP induk ini nggak perlu validasi lagi, nggak usah capai target 900 juta. Santai-santai aja dia. Nah, berarti dia punya 5 toko capai. Bayangkan ya, Suwanto lahirkan BP 1, ada Linawati, ada Ria, ada Aina, ada Feni, ada Elis, ada Ko Irwan, awal kalian capai Dr. Suwanto, sudahlah. Wah, tinggal Iki mencari Citra yang Len baru lagi. Masih cukan icekin aja tak takjid. Jip lu Sampai ya jalan, haji jip lu ya. sampai PMR pun imai kuah lewat. Sampai jadi BP udah mandiri lah. Nggak mau tengok lagi. Ya kan orang bisa tua, nanti udah bolak dia kan. Ma pasti tingkatnya lo. Terus Pensiun kalau bahagia. terjadi meninggal dunia atau cacat dengan Nah. CP, bisa kita wariskan ke anak istri, suami. Ya, dia anak CNA 8 tahun, 10 tahun lagi boleh lah diwariskan ke dia. Ya, lu kame-kame tang icap cik hui kiri ko ceo aina. Syaratnya itu tetap si pewaris ini harus jadi agent di Sekwis. Syaratnya itu. Kalau dia nggak jadi agent, nggak akan bisa jadi pewaris. Kalau nggak bisa jadi pewaris pun nggak apa-apa. Boleh ambil 50% selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Iya. Jadi kan luar biasa kompensasi yang sekarang. Enak lah. Makanya kalau nggak promosi, ya nggak bisa dapat 45% ini. Ini 45% luar biasa loh, banyak. Kita membimbing satu agent dapat 10 juta, kita dapat 4,5 juta loh. Dan agent kita kan boleh merekrut, kalau dia nggak mau promosi, dia kan dapat 20%. Ya kita membimbing ya dapat 45%. Ini ibaratnya guru dihargai lebih banyak di sini. Kalau guru pahlawan tanpa tanda jasa, ini di sini guru dihargai, komisinya banyak. Ya, kesimpulannya Pak Cilina? Ayolah kita sama-sama bergandeng tangan, rekrut, lalu promosi. Itu sih. Ayolah. Hah? Ayo. Ci Elis lah itu, Ci Elis semangatnya ye. Capek IM-nya. Aina, lu kau ini lu bawa semangat ah. Terus Sama-sama. Ci, wah semangat masalahnya yang wah rekrut kalau muntabel. Nama kaki produksi pun ada amsyang kalau di PHP ya. Aku lihat ya, kan Cilina kan selalu lapor ya, Ci Aina kan selalu lapor, dia tiap hari ngapain. Saya lihat semua tanya kabar. Tanya kabar nggak bisa menghasilkan, Ci. Kadang dok nggak berani langsung to the point ngomong asuransi. Aina ikut bahasanya Kohui Binga. Yang Kohui Bing ada share. Yang di itu Ami ya. Abu Dahamia itu. Pokoknya yang bukan Di Abun grup ya? yang Jadi? produktif ya, yang aktivitas produktif kan ada Kohui Bing share cara chatnya. Wow, buka biasa. Jadi sebenarnya kita coba balik ke prinsip ya, karena kita kalau bahas cara ngomong banyak, tapi kita pegang satu prinsip aja. Kita jual asuransi sebenarnya bantu orang atau buat susah orang? Bantu orang dok. Pertanyaan, apakah semua orang mau dibantu? Tidak. Enggak. Berarti ada yang mau, ada yang nggak mau dong. Ya. Teorinya adalah dari 10 orang yang kita kenal baik, hanya 1 orang yang mau dibantu yang akhirnya closing. Jadi dari 10 orang hanya 1. Ya kan? Maka kita harus pegang prinsip bahwa kita ini sebenarnya
sedang mencari 1 orang di antara 10 orang. Jadi kita harus kuat mental untuk ditolak 9 orang. Benar nggak, Cilina? Benar. Nah, jadi kalau kita selalu berpikir kita nggak mau ditolak orang, nggak mau ditolak, padahal kita kalau mau dapat 1 sebenarnya kita harus ditolak 9 kali dulu. Dan saya kasih tahu ya, 9 kali tolak itu sebenarnya bukan berarti nggak mau selamanya. Dia artinya belum mau saat ini. Belum siap. Belum siap, benar. Ya, betul, Dok. Makanya kita pegang prinsip bahwa kita semua sedang membantu orang. Memang ada orang yang belum mau dibantu. Dalam kata lain, dia menolak kita saat ini. Tetapi kalau cara kita sopan, baik, dan kita punya ilmu, maka akhirnya ini akan jadi nasabah kita di masa depan. Betul, Dok, betul. Nah, kayak Ci Elis, dia closing Ci Acin. Itu lama kali lah follow-up-nya. Bolak-balik. Tapi akhirnya masuk juga. Jadi kalau kita nggak bisa selesaikan problem kita yang ini, kita akan sulit lanjut ke fase yang berikutnya. Apalagi Cilina Awati Anda, saya lihat baru mulai posting edukasi. Kalau kita mau berharap orang akhirnya sadar Cici ada, sampai akhirnya mau masuk, Cici udah mati duluan. Mati apa? Mati semangat. Nggak ada closing, mati semangat. Bahkan bisa kena terminate. Kan sekarang peraturan baru adalah 1 tahun harus 4 polis. Kalau nggak 4 polis, langsung kena terminate loh. Langsung komisi semua lari ke leader. Jadi kalau leader, nanti rekrut orang, jual sendiri, nggak mau jalan, nggak apa-apa. Nanti otomatis by system dipecat. Jadi ini lebih fair, karena nanti ke depannya kalau agen nggak mau aktif, nggak mau training, nggak mau prospek, itu kan jadi beban sebenarnya. Beban apa? Nanti kalau ada nasabah, dia mau terima komisi, tapi kalau ada klaim dia nggak mau bantuin karena dia nggak ngerti. Dia juga nggak mau prospek, jadi beban. Makanya perusahaan buat kebijakan 1 tahun harus 4 nasabah itu fair sekali. Perusahaannya juga sama. Harus 4 polis. Contohnya di Pandemic dia harus 1 tahun 4 polis masing-masing 2 juta lagi. Kita masih enak, ada premi 180.000 per bulan. Nggak ada syarat mesti minimal FYAP berapa. Makanya kita udah sangat bagus. Masalahnya sebenarnya di mindset kita bahwa kita ini selalu merasa kita sebenarnya ditolak. Sebenarnya enggak. Kita belum diterimanya, bukan ditolak, Ci. Saya dulu bukan ditolak wanita. Hah? Jadi ditolak cowok, Dok. Wanita, bukan cowok. Terputus saat yuk ceknya. Yuk awal. Dok, suaramu nggak ada loh, Dok. Halo? Ya. Contohnya, Ciria dulu banyak nolak laki-laki. Sampai akhirnya dia terima laki-laki jadi suaminya. Cilisa ketawanya keras sekali. Kayaknya Dok, saya boleh sharing sedikit, Dok. Silakan. Kebetulan kan tadi Ci Aina ada bilang itu ya, mengenai yang kita itu kan kadang-kadang kalau misalnya prospek orang belum tentu langsung diterima kan. Jadi saya punya pengalaman. Saya kemarin itu ada prospek. Teman-teman, videonya dibuka lah. Ini kayak ngomong sama foto aja aku. Iya, ya? Zoom tapi nggak ada mukanya. Sedih kali aku. Kita buka lah, Dok. Buka lah. Jadi kan, Dok, kemarin itu saya ada prospek ibu rumah tangga mengenai dana pendidikan, udah tanya punya asuransi kesehatan belum. Nah, rupanya si suami sudah beli di Penin untuk 1 keluarga. Jadi dia tidak langsung menolak, cuman banyaklah alasannya gitu kan. Jadi tapi karena dia karena dia udah bilang, saya bukan nggak mau, tapi saya sudah punya gitu. Nah, sekarang ini tiba-tiba dia kena COVID, Dok. Dan dia dirawat di Kolombia sudah 2 minggu. Jadi waktu dia kena COVID hari pertama,
dia chat saya. Dia bilang, Ci, saya positif COVID, dia bilang gitu. Lah, kok bisa? Iya loh, saya sudah swab, ternyata positif. Sekarang saya dirawat. Oh, ya udah, saya kasih dia semangat kan, Dok. Saya bilang, memang kita nggak bisa menghindar dari COVID ya. Kalau memang kita udah terdampak gitu, mau nggak mau kita harus hadapi. Jadi salah satunya adalah semangat. Jadi setiap hari saya selalu chat dia, saya selalu kasih dia cerita-cerita kesehatan, makanan kesehatan gitu. Nah, jadi si ibu ini tanpa saya chat, kadang-kadang dia chat saya sendiri. Terus dia kasih tahu, Ci, saya hari ini dikasih vitamin loh sama dokter ini gitu. Nah, jadi memang kalau saya pikir memang kadang-kadang kita prospek orang tidak langsung diterima ya, Dok. Tidak langsung ditolak ataupun diterima. Tapi dengan kita bertekun, mudah-mudahan kita bisa jalin hubungan yang baik, dan kedepannya saya pikir kalau misalnya dia atau mertuanya atau siapa aja lah yang butuh asuransi, butuh apa, mungkin dia bisa cari saya. Jadi saya pikir gitu. Kata kunci Sampai saya kita kirimin konsisten. dia vitamin, saya kirimin dia obat. Kebetulan tangannya kan bengkak. Jadi saya kirimin dia obat pakai Gojek. Memang obatnya nggak seberapa, tapi dia bilang, "Aduh, Cici baik sekali ya. Agent saya aja nggak seperti itu." Nah, gitu dia bilang. Jadi saya berpikir, mana tahu nanti satu hari dia perlu asuransi atau perlu dana pendidikan, mungkin dia teringat saya kan. Memang kayak gitulah, namanya jalin hubungan. Ya. Buat sampai orang Jadi segan sama kita. Jangan patah semangat, Ci. Kadang-kadang memang kita prospek orang itu ada juga sih yang nolak saya. Nggak perlu saya. Bagus saya vegetarian, ada juga. Tapi kadang-kadang seperti yang dokter bilang, kalau kita misalnya positif, terus kita kasih respon yang baik, mereka juga luluh nanti. Pasti nanti cari kita juga, ngechat atau apa. Iya. Oke, Ci. Thanks ya, Ci. Mantap, Yang mantap. penting jangan menyerah, Ci. Kamu Aina. Apalah. Nah, yang penting jangan menyerah. Ingat, bisnisnya bisa diwariskan. Ingat anakmu 10 tahun lagi loh. Ya, ingat untuk anak kita bisnisnya. Nanti yang wariskan Kevin. Menikah, si Fanny, Kak Koike Hunu fan, segera menikah. Oke sih. Fanny udah mau Fanny ketemu kalian Koke bilang Sawi di kan? Toronto. Oke. Cilina, enggak wariskan buat anak, bisa buat saudara kan? Bisa. Kandung ya lo? Iya loh, misalnya adik atau Bisa. abang boleh kan? Boleh. Tapi Jadi kalau gitu nggak harus nikah lah. Tunggu, sekarang kan Ci, tertulis di situ adalah suami, istri, anak. bisa lah, namanya kalau nggak punya suami, anak yang mau kasih siapa coba? Saudara kandung nggak bisa? Nanti Bisa lah, ntar jadi saya. saudara kandung Cici lah. Contoh kan kalau boyang ke hunele, ikon wariskan homang. Ya loh. Oh, mama kau timai saya, oh mama. Mama udah tua loh, Dok. Gimana? Nah, cok turun lagi. Nah, artinya yang mendatangkan banyak jangkauan seperti ini yang terus dibuat. Yang rendah-rendah itu jangan dibawa lagi, yang bawah-bawah, coba bawah-bawah. Nah, itu foto training itu nggak usah lagi, nggak gitu populer. Nah, kan itu rata-rata di atas 600 loh. Coba klik yang jangkauan, diklik. Cari yang suka. Maksudnya? Klik suka. Nah, coba lihat paling atas. Postingan Ciria yang foto lama itu banyak orang suka, 159. Kenapa? Karena ada story-nya. Jadi kita post sesuatu usahakan ada story. Saya coba klik yang 159 lah itu. Nah, coba klik lainnya. Lainnya? Nah, Mana yang lainnya maksudnya? kemarin anak lainnya, ketik lainnya. Hah? Yang ini loh, yang ada
rasanya baru kemarin anak. Oh, ini yang lainnya. Coba baca konten. Dia kan ada ceritanya. Niat baik mau bersih FYP ketemu anak. Ini sebenarnya kurang dianjurkan sebenarnya kalau untuk caption yang ada tulisan-tulisan seperti ini kalau terlalu sering. Sesekali boleh. Jadi coba cari foto lama, dibuat seperti ini, menarik. Rupanya followernya suka. Coba lihat insight. Klik ini, lihat insight. Lihat jangkauannya sampai 953 karena banyak yang like. Coba bawa lagi. Bawa mana? Itu. Lihat, ada 18 orang dari 953 akhirnya kepo lihat profilnya Ciria. Dari tagar ada 110 orang yang lihat. Artinya ini udah secara tidak langsung membuat diri kita dikenal 153 orang. Dan kebetulan kan Ciria ke followernya banyak ibu rumah tangga, jadi suka yang kayak gini. Coba lihat karosel yang lain. Baik dulu. Dok, impresi itu apa, Dok? Impresi artinya orang lihat. Oh. Orang lihat sampai beberapa kali. Oh, oke, Dok. Oke. Satu orang bisa lihat 2-3 kali maksudnya. Oh. Coba klik suka ini. Jangan suka lah, sorry. Tahun lalu diganti jadi 30 hari. Kan Ciria aku tahu kan mulai edit ini kan mulai 30 hari terakhir ini. Suka diganti jadi jangkauan. Jangkau artinya orang yang berbeda. Lihat ya. Coba lihat nih. Yang my client claim story. Ini ada 762 orang yang lihat. Katakanlah yang agen ada 200, berarti ada 500 kenalan Ciria yang secara tidak langsung dipromosi secara tersembunyi. Ini ada 699. Ini bagus ini loh. Artinya kontennya sebenarnya sudah menarik. Tinggal rajin diulang lagi. Orang yang sudah like, sudah lihat, besok akan lihat lagi. Itu sih maksudnya. Oh ya, untuk Cilina saya lihat Ci kan buatnya sederhana, cuma tulisan. Coba ikuti cara Ciria taruh foto Cici atau foto anak Cici kalau masih belum percaya diri dengan diri sendiri. Kalau saya masih pakai foto anak karena belum begitu percaya diri kepada diri sendiri. Ini pakai foto-foto kan bagus. Oh, saya mau kasih lihat yang punya saya ya. Lihat ya. Thank you ya Ci. Oke. Ciria, ada yang mau kamu sharing Kak? Setelah kamu posting seperti itu, responnya gimana? Belum lah, kan baru mulai dong. Kira-kira gimana? Kira-kira responnya? Ya, dibandingkan biasa yang posting produk ya lebih oke lah. Bedanya apa? Biasa kan produk paling like-nya 2, 3, 10. Kalau ini kan biasa kayak teman yang dulu nggak pernah like itu kayaknya tiba-tiba bermunculan gitu. Itulah yang jadi calon nasabah. Ya. Lalu apa lagi? Lalu apa lagi ya? Masih itu sih, yang lain nggak gitu. Itu aja sih. Saya pun masih kalah sama Ciria. Ya, like-nya jangkaunya lebih banyak. Punyamu 1000-an loh, Dok, nengok nah. 1000-an nah. Yang baru-baru agak kurang. Yang baru-baru karena video saya tukar red style nggak gitu menarik. Orang rupanya lebih suka yang gini-gini. Apalagi muka saya jelek, orang lebih suka. Makin jelek makin suka. Macam. Yang kurus ceking lebih suka. Soalnya kan ketahuan kan, berarti 1200 kan muka. Yang muka yang baru biasa aja. Cuma 763. Kuca lu Kak Yen tahu ada. Kartun tuh nggak gitu bagus. Cuma berapa ini? 577.
Nanti aku mau cari fotoku yang lama, yang kurus kali, aku tes lah. Makin laku kurasa. Saya kasih lihat ya. Rupanya kenalan saya suka lihat apa. Nah, dari sini ketahuan. Kita lihat yang 1 tahun terakhir ini. Nah, ini tahu nggak kenapa ini yang lihat sampai 1468? Karena ini di-share. Lihat nih teman-teman, lihat nggak? Di-share 20 kali. Jadi karena aku post, orang kan lihat ini meninggal. Jadi di-share ke kenalannya jadi banyak. Ini aku paling senang. 1578. Dari 1578 ini ada 22 orang yang lihat profilku. Nah, ini kan bisa jadi calon agent atau calon nasabah. Nah, Cilina, aku sarankan selipkan dengan foto-foto prestasi seperti ini, Ci. Karena kalau semua tulisan, orang kadang nggak suka baca, dia seling-selingi. Nah, ini kenapa banyak sampai 900 orang, karena banyak orang share. Kan seram nih. Jadi banyak orang share di story-nya. Ini namanya viral, konten yang viral. Lalu kalau dia lihat fotoku lumayan lah sama foto Hana. Nah, ini kan lumayan banyak. Baru saya mau kasih lihat ya. Bagaimana perkembangan setelah melakukan dengan benar. Saya ada lakukan namanya nih. Nah, ini. Hari pertama saya kan followernya 3332 ya. Yang jangkauan 1000. Dari hari ke hari naik terus. Bahkan kita lihat terbaru ya. Terbaru udah 3465. Nah, kalau aku lihat baru 1 bulan lebih, itu follower naik 121. Ya teman-teman, saya ajak teman-teman supaya lakukan dengan benar, supaya hasilnya lebih bagus. Nah ini, sekarang udah 3468. Ya, jadi supaya kita lebih mudah prospeksi ke depannya, mudah-mudahan dengan cara yang benar, hasilnya juga lebih bagus. Lagi ya. Itu aja sih, udah jam